Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh para sedulur dimanapun berada. Kembali lagi di channel Pekon Mistis, tempat di mana tabir gaib dibuka dan rahasia yang tersembunyi terungkap perlahan. Hari ini kita akan menyelami sebuah ramalan yang bikin merinding, datang dari terungkap Kang Deddy Mulyadi dikelilingi penjaga gaib. Ini penjelasan Roy Kiyoshi. Siapakah dia dan kenapa aura sang leluhur begitu kuat di sekeliling Kang Deddy? Mari kita buka tirai misteri ini dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan izin dari para leluhur serta penjaga alam. Rahayu Sagung Dumadi, mugi tansah pinaringan, pitedahlan, pangayomaning Gusti. Kepada semua yang menonton tayangan ini, semoga diberi keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya dunia maupun gaib, serta senantiasa berada dalam lindungan para leluhur dan penjaga alam semesta. Rahayu, 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 wilujeng sumping, wilujeng rawuh. Mari kita tapaki cerita ini dengan penuh kewaspadaan dan rasa hormat kepada dimensi yang tak kasat mata. Sholawat dan salam mari kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita masuk ke ceritanya. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang tidak ditayangkan di media nasional, Roy Kiyoshi, paranormal, dan indigo ternama Indonesia membuka fakta mengejutkan tentang aura dan energi gaib yang menyelimuti sosok Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya kuat secara spiritual, ternyata Kang Deddy Mulyadi juga dikelilingi oleh makhluk penjaga gaib yang sangat jarang terlihat oleh mata batin biasa. Menurut Roy, sejak pertama kali melihat Kang Deddy melalui layar televisi, ia sudah merasakan adanya getaran energi yang tidak wajar. Saat melakukan penerawangan lebih dalam, Roy mengaku melihat 4 sosok penjaga gaib yang selalu berada di dekat Kang Deddy. Uniknya, keempat sosok ini tidak berasal dari satu alam yang sama. Satu di antaranya adalah sosok prajurit tua bersenjata tombak dari zaman kerajaan yang aura merahnya membara, seperti siap melindungi dari serangan energi hitam, ungkap Roy dengan tatapan kosong, seolah melihat sesuatu di balik layar kamera. Sosok lainnya adalah seorang kakek berjubah putih, duduk bersila di belakang Kang Deddy dalam posisi meditasi. Menurut Roy, inilah entitas spiritual yang memberi kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan besar. Namun, yang paling mengejutkan adalah 2 sosok lainnya. Seekor harimau hitam besar yang selalu mengitari Kang Deddy dalam bentuk energi, dan seorang wanita berkebaya merah yang berdiri diam tanpa ekspresi, namun memancarkan aura dingin menusuk tulang. Yang wanita itu bukan sembarangan. Saya tidak bisa ungkapkan siapa dia sebenarnya, tapi keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari garis leluhur Kang Deddy sendiri, tambah Roy pelan. Roy juga menyebut bahwa penjaga-penjaga ini bukan dipanggil atau dipelihara, tapi datang sendiri karena karma baik dan energi leluhur yang diwariskan kepada Kang Deddy sejak lahir. Dalam kesempatan itu, Roy juga mengingatkan bahwa sosok yang dikelilingi energi sebesar ini tidak akan pernah bisa dijatuhkan dengan cara-cara licik atau sihir hitam, karena penjaga-penjaganya akan langsung menangkal sebelum bahaya datang. Di akhir penerawangannya, Roy hanya memberikan satu pesan. Jangan pernah remehkan orang yang diam dan terlihat sederhana. Bisa jadi mereka tidak sendiri, tapi ditemani oleh kekuatan yang tak kasat mata. Setelah membuka secara terang-terangan mengenai 4 sosok penjaga gaib di sekitar Kang Deddy Mulyadi, Roy Kiyoshi mengaku sempat mengalami gangguan energi tak biasa setelah wawancara tersebut. Selama 3 malam berturut-turut, Roy tidak bisa tidur. Di dalam kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki berat yang mondar-mandir dan aroma kemenyan sangat menyengat muncul entah dari mana. Saya tidak merasa diganggu dalam arti negatif, tapi mereka seolah memberitahu bahwa keberadaan mereka bukan untuk diperbincangkan sembarangan.
ujar Roy dengan wajah sedikit pucat. Roy pun memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan dan perlindungan diri. Saat meditasi malam ketiga, secara mengejutkan, Roy melihat kilasan sosok harimau hitam tersebut datang menghampirinya bukan dalam bentuk ancaman, melainkan menyampaikan pesan. Suara lirih seperti gema terdengar di benaknya. Jaga ucapanmu, jangan sembarang buka tabir, yang terlindungi tidak ingin jadi tontonan. Roy langsung menghentikan semua pembicaraan tentang Kang Dedi setelah itu. Namun, sebelum benar-benar bungkam, ia sempat menambahkan satu petunjuk terakhir yang membuat para pengikutnya tercengang. Saya tak bisa menyebut lokasinya, tapi tempat tinggal Kang Dedi saat ini berada di atas tanah yang pernah menjadi tempat pertapaan seorang resi tua. Penjaganya masih di sana hingga hari ini, menganggap Kang Dedi sebagai titisan yang harus dilindungi sampai tugasnya selesai. Fakta itu membuat banyak orang mulai mencari hubungan antara lokasi rumah Kang Dedi, sejarah tempat tersebut, dan apakah benar ada bekas petilasan atau situs spiritual di sana. Beberapa netizen bahkan mengaku pernah merasakan hawa berbeda saat melewati rumah Kang Dedi, terutama saat malam Jumat. Tak berhenti di situ, beberapa orang pintar dari tanah Sunda mulai ikut buka suara. Salah satunya adalah seorang kuncen tua dari daerah Subang yang enggan disebut namanya. Ia menyebut bahwa keluarga Kang Dedi memang punya garis darah leluhur penjaga alam. Dan sejak kecil, Kang Dedi sudah dipantau oleh makhluk dari alam lain. Anak itu dari kecil beda. Kalau bicara suka ngelantur, tapi tiba-tiba kejadian. Pernah hilang beberapa jam di hutan, balik-balik matanya seperti bukan anak-anak, ujar sang kuncen dengan lirih. Dalam penelusuran lebih dalam, beberapa warga sekitar juga menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi saat Kang Dedi berkunjung ke suatu tempat. Seperti angin yang mendadak berhenti, suara gamelan halus terdengar entah dari mana, hingga binatang seperti burung hantu atau ular muncul tiba-tiba lalu menghilang begitu saja. Dan yang paling mengejutkan, saat Kang Dedi melakukan safari malam ke kampung-kampung terpencil, kamera tim dokumentasi sempat menangkap bayangan putih yang mengikuti di belakangnya. Namun, hanya terlihat dalam rekaman, tidak oleh mata telanjang. Setelah rekaman bayangan putih yang mengikuti Kang Dedi viral di kalangan internal tim dokumentasi, salah satu kameramen yang enggan disebut namanya mulai merasakan keganjilan. Malam setelah pengambilan gambar, ia mengalami mimpi yang berulang. Seorang wanita berkebaya merah berdiri di depan pohon beringin besar, menunjuk langsung ke arahnya sambil tersenyum, senyuman yang sangat dingin dan membuat jantung tercekat. Awalnya saya kira itu cuma bunga tidur. Tapi setelah 3 malam berturut-turut mimpi yang sama, saya tahu ada yang tidak biasa, kata sang kameramen saat diwawancarai secara anonim oleh tim mistis Pekon. Yang mengejutkan, wanita berkebaya merah itu sama persis dengan sosok yang pernah disebut Roy Kiyoshi sebagai salah satu penjaga gaib Kang Dedi. Dalam upaya mencari penjelasan, tim kemudian menemui seorang spiritualis dari Garut bernama Ki Wiradharma yang dikenal mampu membaca jejak energi dalam benda maupun tempat. Setelah ditunjukkan cuplikan video dan lokasi pengambilan gambar, Ki Wira langsung memejamkan mata dan menarik napas dalam. Tempat itu sudah lama dijaga. Sosok perempuan itu bukan makhluk jahat, tapi sangat protektif. Siapapun yang punya niat buruk terhadap orang yang dia lindungi akan didatangi lebih dulu, ujar Ki Wira. Ki Wira juga mengungkap bahwa penjaga berkebaya merah ini hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang memiliki simpangan niat, ragu, atau menguji keaslian aura yang melindungi Kang Dedi. Lebih mengejutkan lagi, saat Kang Dedi berkunjung ke sebuah situs tua peninggalan zaman Pajajaran, warga sekitar menyaksikan kejadian luar biasa. Di tengah acara sederhana yang digelar malam hari, saat Kang Dedi berdiri untuk menyampaikan pidato, lampu-lampu tiba-tiba padam total. Beberapa detik kemudian, muncul kilatan cahaya putih
melingkari tubuhnya seperti kabut yang berputar di satu titik. Saat lampu kembali menyala, orang-orang terdiam. Tidak ada yang berani bicara setelah itu. Semua seperti tahu ada kekuatan besar yang ikut hadir malam itu, kata seorang tetua adat yang berada di lokasi. Sejak peristiwa itu, warga sekitar lokasi tersebut mendirikan saung kecil sebagai bentuk penghormatan, percaya bahwa tempat itu kini terhubung langsung dengan kekuatan gaib yang melindungi Kang Dedi. Bahkan, beberapa warga mengaku melihat sosok harimau hitam duduk di bawah pohon besar tak jauh dari lokasi, meski hanya sekilas. Cerita tak berhenti di situ. Beberapa pengusaha dan politisi yang pernah berseteru dengan Kang Dedi secara misterius mengalami kemalangan berturut-turut, mulai dari sakit mendadak tanpa sebab medis, usaha bangkrut dalam waktu cepat, hingga kehilangan arah hidup. Meski tidak pernah dikaitkan secara langsung, bisik-bisik di kalangan orang dalam menyebut bahwa penjaga tidak suka jika ada yang coba menzalimi orang yang mereka lindungi. Dia bukan orang biasa, tapi orang yang sudah dipilih oleh alam dan leluhur untuk menjalankan tugas, ujar seorang pemuka adat Sunda Wiwitan yang pernah bersilaturahmi dengan Kang Dedi secara pribadi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejadian demi kejadian yang menegaskan bahwa Kang Dedi Mulyadi bukanlah sosok biasa. Di balik tutur katanya yang tenang dan pendekatannya yang membumi, tersembunyi kekuatan gaib yang terus menyertainya, menjaga dalam diam, menuntun dalam sunyi. Roy Kiyoshi yang sempat membuka tabirnya, kini memilih diam. Para spiritualis yang menyentuh energinya hanya mengangguk perlahan dan menolak berbicara lebih jauh. Bahkan, warga yang pernah menyaksikan keanehan-keanehan di sekitar Kang Dedi pun kini lebih memilih membicarakannya dalam bisik-bisik, seolah takut menyinggung yang tak terlihat. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti siapa sesungguhnya sosok berkebaya merah itu. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan mengapa harimau hitam itu selalu muncul di tempat-tempat tertentu saat Kang Dedi hadir. Semua hanya bisa menebak, merenung, dan percaya bahwa Kang Dedi tidak berjalan sendiri. Ia adalah utusan alam, dilindungi, dipilih, dan terus diawasi oleh kekuatan gaib yang hanya akan muncul jika waktunya tiba. Karena dalam dunia yang tampak terang ini, ada bayang-bayang yang selalu berjaga dalam gelap. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Kisah-kisah seperti ini bukan sekadar cerita, melainkan potongan-potongan misteri yang benar-benar terjadi di sekitar kita, di balik sosok yang kita kenal. Di tempat yang tampaknya biasa saja, ternyata tersimpan kekuatan gaib yang tak pernah kita duga. Jika kamu merasakan hawa yang berbeda, bulu kuduk berdiri, atau suasana di sekitarmu tiba-tiba terasa sunyi, mungkin itu bukan kebetulan. Karena saat cerita ini dibacakan, energi yang terhubung dengannya ikut hadir menyapa setiap penonton yang benar-benar percaya. Maka dari itu, kami mengajak kamu untuk terus mengikuti perjalanan mistis ini. Jangan ragu untuk tekan tombol like jika kamu suka dengan kisah-kisah misteri seperti ini. Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah melihat hal serupa? Atau justru mengalami gangguan yang tak bisa dijelaskan secara logika? Share video ini ke teman, keluarga, atau grup pecinta hal mistis. Siapa tahu mereka juga merasakan hal yang sama. Dan yang paling penting, subscribe channel Pekon Mistis dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap kali kami mengungkap tabir gaib yang tersembunyi di balik dunia nyata ini. Karena di balik kenyataan, selalu ada yang tak kasat mata yang tengah mengawasi. Sampai jumpa di video penuh misteri berikutnya, hanya di Pekon Mistis. Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.